Pemirsa, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tengah berlatih agar bisa tampil sempurna pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Selain melakukan latihan fisik, Paskibraka juga melatih mental mereka agar dapat mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh hikmat. Inilah putra-putri bangsa Indonesia yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2022. Sejak 15 Juli 2022, 68 calon pengibar bendera pusaka dari 34 provinsi ini menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, sebelum nantinya bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pemusatan pendidikan tingkat pusat ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sehingga dalam proses pelatihannya mereka tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga dibina dalam menerapkan karakter Pancasila kepada para capaska. Ya, jadi sejak terbitnya Perpres 51 tahun 2022 itu pengertian daripada program Paskibraka adalah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Nah, oleh karenanya di dalam pemusatan Diklat Paskibraka kita melakukan penguatan karakter Pancasila pada adik-adik Capaskibraka. Nah, penguatan karakter Pancasila ini dengan menerapkan sungguh-sungguh pendekatan sistem desa bahagia. Nah, pendekatan sistem desa bahagia ini dimulai dari saat mereka datang, mereka melakukan prosesi tantingan ya. Tantingan itu mereka ditanya kesungguhan apakah mereka sungguh-sungguh ingin masuk sebagai warga, ibaratkan ini lokasi ini adalah desa bahagia itu. Dan setelah mereka sungguh-sungguh bertekad tidak ada yang mau kembali pulang. Nah, mereka kemudian kita bina dengan karakter Pancasila tadi. Bagaimana pembinaannya? Kita menghadirkan para pamong ya. Pamongnya bergabung dari BPIP dengan dari kakak-kakak Purna Paskibraka yang sudah menjadi duta Pancasila. Ini kami bersama-sama membina adik-adik dari mulai bangun pagi sampai mereka tidur kembali dan lepas dari gadget yang selama ini akrab dengan mereka. Mudah-mudahan jadi adik-adik setelah tugas kan tidak berhenti sampai tugas pengibaran atau penurunan sang merah putih pada 17 Agustus nanti. Karena adik-adik kita harapkan menjadi duta-duta Pancasila. Setiap harinya, mereka melakukan latihan baris berbaris dengan pelatih dari Garnisun Tetap 1 Jakarta, mulai dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Meski di bawah teriknya matahari, para anggota Capaska tetap semangat menerima arahan dari para pelatih dan melakukan latihan baris berbaris. Segala metode dilakukan oleh para pelatih agar mereka kompak dan bisa melaksanakan tugas mereka di Istana Negara pada peringatan detik-detik proklamasi. Ya, mereka awal-awal itu memang dari masing-masing provinsi ya. Memang di sana memang dilatih. Itu begitu sampai di sini memang ya ada kekurangannya ya, kekurangan mereka kita benahi, kemudian kita samakan gerak dan langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga membentuk suatu gerakan ya, kemudian membentuk suatu keindahan ya, sesuai dengan tentunya apa yang akan dilaksanakan nanti dalam kegiatan Paskibraka, terutama pada saat petugas yang akan menaikkan bendera nanti, petugas benderanya itu ya, itu termasuk yang pembawa baki nanti yang direncanakan itu memang harus dilatih. Selain itu mereka butuh disiplin dan konsentrasi. Tugas menjadi anggota Paskibraka tidak hanya selesai setelah berhasil mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di halaman Istana Negara. Namun, di balik itu tugas panjang menanti mereka, yaitu menjadi insan muda yang menerapkan nilai-nilai dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya. Valencia Vindi, Syahri Kurniawan, DAI TV.
Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mbak Yusli Hayanti selaku Ketua Duta Pancasila dan Pembina Paskibraka tingkat pusat tahun 2022. Selamat siang Mbak Yus, apa kabar? Selamat siang Kak Andrew, apa kabar juga? Salam sehat selalu. Salam sehat, kami semua di sini kabar baik. Kita langsung saja berdiskusi. Mbak Yus, ini luar biasa sekali adik-adik kita tengah bersiap dengan maksimal agar bisa melakukan pengibaran sangsaka merah putih dengan penuh hikmat. Boleh diceritakan Mbak Yus sejauh ini bagaimana kesiapan adik-adik kita? Sampai saat ini adik-adik sudah sangat siap sekali untuk pengibaran esok hari dan penurunan esok hari yang memang akan bertugas di Istana Merdeka. Dan memang sudah ada beberapa tahapan yang sudah kami lakukan, mulai dari gladi kotor 1, gladi kader, gladi kotor 1, gladi kotor 2, sampai hingga pada gladi bersih. Dan hari ini kegiatan adik-adik memang sedang lebih santai, lebih istirahat, cuma memang masih ada beberapa materi-materi yang kami berikan untuk adik-adik. Oke, jadi persiapan sudah dilakukan dengan penuh kematangan ya. Lalu ini sudah kali ketiga nih Mbak Yus kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Lalu apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah penularan COVID-19, apakah protokol kesehatan ini juga tetap harus dilakukan? Iya, kalau untuk protokol kesehatan memang kami sudah berlakukan semenjak adik-adik datang di tempat Pusdiklat di Cibubur. Jadi pada tanggal 15 Juli adik-adik datang semuanya dari daerah dan kemudian di PCR terlebih dahulu, dan kemudian memasuki masa karantina selama 2 hari, sehingga baru bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan pada saat itu. Sampai saat ini memang untuk masalah PCR berkala tetap dijalankan dan latihan pun juga tetap menggunakan masker. Di semua kegiatan juga kami semua, tidak hanya adik-adik, semua panitia, pamong, pengasuh, pembina itu harus menggunakan masker. Gitu Kak. Oke, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan ya untuk mencegah penularan COVID-19. Betul. Lalu pada masa karantina bagaimana agar menjaga kesehatan atau kebugaran adik-adik kita yang akan mengibarkan sangsaka merah putih, mulai dari vitaminnya mereka, pola tidur, dan juga makanan-makanan mereka. Karena kan ini juga memberikan efek ya saat nanti mereka perform di tanggal 17 Agustus besok. Iya, memang banyak hal yang memang kami sangat perhatikan secara detail, Kak Andrew, mulai dari makanan-makanan juga memang harus dipilih makanan-makanan yang bergizi. Dan memang makanan-makanan yang dibutuhkan oleh adik-adik. Dan juga ada beberapa makanan yang memang dihindari seperti asam, pedas, dan dingin. Ini juga salah satu pilihan makanan yang kami hindari selama pelatihan. Karena memang ini berkaitan dengan beberapa hal selama pelatihan tersebut. Tapi kalau misalnya untuk masalah vitamin setiap hari adik-adik diberikan secara lengkap. Jadi kalau misalnya setiap makan pagi ini kami sampai pembinanya itu benar-benar pamong, pengasuhnya ini benar-benar kita liatin gitu. Ini adik-adik benar-benar diminum kan. Jadi diminumnya itu secara bersamaan di meja makan agar kami juga memastikan adik-adik memang minum vitamin setiap hari. Jadi banyak sekali komposisi yang memang dari segi makanan kami berikan, mulai dari pagi ini, dari jam 4 pagi adik-adik sudah bangun karena akan mengikuti ibadah pagi hari. Terus kemudian setelah itu olahraga bersama. Setelah olahraga adik-adik akan kami berikan susu dan telur. Telurnya ini 2 buah. Nah setelah itu adik-adik bersiap-siap mandi segala macam di kamar masing-masing di asrama. Dan baru dilanjutkan dengan makan pagi sebelum latihan masuk di lapangan. Seperti itu rangkaiannya kalau untuk kami menjaga gizi dan vitamin yang diberikan kepada adik-adik. Oke, jadi pola makan dan pola istirahat itu juga benar-benar diatur sedemikian rupa untuk menjaga kebugaran atau kesehatan ya, tetap fit untuk adik-adik kita. Nah, untuk berkomunikasi katanya adik-adik kita juga dibatasi ya, tidak boleh juga, tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone agar bisa lebih fokus saat latihan. Ini apakah betul demikian atau sebetulnya ada jam-jam tertentu agar mereka bisa menggunakan gawai mereka?
Betul sekali, Kak. Sejak tanggal 15 Juli memang untuk alat komunikasi, yaitu handphone sudah kami kumpulkan. Jadi, Hmm. semua handphone adik-adik, semua barang-barang berharga adik-adik sudah dititipkan kepada kami, dan kepada panitia dan pembinanya. Jadi, tidak diperkenankan untuk dipergunakan, Hmm. agar memang adik-adik jauh lebih fokus dalam masa, pendidikan, pemusatan pendidikan dan latihan ini. Jadi sampai sekarang sejak 15 Juli pada saat orang tua dan teman-temannya atau dari pimpinan daerahnya sudah mengantarkan ke Cibubur, ini Hmm. sudah selesai waktu itu ketemunya. Jadi sampai saat ini memang belum ada komunikasi lagi dengan keluarga, masih ditutup dulu karena Hmm. memang agar adik-adik fokus untuk pengibaran besok. Jadi memang dibatasi ya agar bisa lebih fokus dalam berlatih. Kalau boleh tahu berapa Ya. jam saat latihan di lapangan, Mbak Yus? Iya, latihan di lapangan ini kurang lebih bisa sekitar kurang lebih 8 jam. Memang pelatih menginginkan kami menyerahkan kepada adik-adik di lapangan ini sudah siap pada pukul 7 pagi. Hmm. Jadi 7 pagi adik-adik sudah siap di lapangan untuk berlatih dengan para pelatih dan selesai di pukul 5 sore. Hmm. Oke, ini seperti office Gitu. hour ya, Ya. 8 jam begitu. Lebih ya malah ya, Kak. Iya, malah lebih. Oke, selain fisik tadi kita sudah banyak berbicara bagaimana menjaga kesehatan dan juga fisik. Kita bergeser sedikit bagaimana menjaga mental mereka. Bagaimana agar mereka juga bisa tetap fokus saat mengibarkan sangsaka merah putih. Apa saja sebetulnya ideologi-ideologi Pancasila, kemudian bagaimana menanamkan sikap nasionalisme kita ke adik-adik kita yang mungkin masih sangat muda, Mbak Yus? Iya, memang tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat adik-adik ini masih tergolong anak-anak remaja. Hmm. Usianya sekitar 16 dan 17 tahun. Paling banyak 16 tahun kalau Ya. misalnya memang dari jumlah yang ada dari 68 adik-adik kami. Hmm. Nah, dari sini memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang pisah atau pisah jauh dari keluarga ini menjadi tantangan kami sebagai seorang pembina dalam memberikan pemahaman kepada adik-adik bahwa ini merupakan tugas negara yang sangat mulia, Ya. yang sangat membanggakan. Nah, memang pada saat mungkin minggu-minggu pertama adik-adik masih kangen rumah dan rutinitas yang dilakukan sangat berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Ya. Jadi ya memang disinilah peran kami yang menggantikan orang tuanya selama pendidikan ini untuk memberikan selalu pemahaman dan mengingatkan bahwa ini adalah tugas negara, ini sangat membanggakan dan tak akan terulang kembali dalam sejarah hidup kita. Nah, inilah penguatan-penguatan yang selalu kami ingatkan, kami ajak adik-adik untuk merenungkan, karena pasti PR-nya adalah memang kangen rumah dan Ya. kangen handphone pastinya. Jadi ada beberapa hal yang memang kami selaku pengasuh harus merapatkan barisan, satu suara satu rasa untuk dapat memandu adik-adik untuk dapat fokus pada latihan sehari-hari. Seperti itu, Kak. Oke, ini menjadi orang tua pengganti sebetulnya ya, mengasuh mereka, memberikan input-input positif juga Ya. agar mereka tetap semangat begitu. Apalagi besok Ya. mau mengibarkan sangsaka merah Betul. putih. Baik, Mbak Yus, menarik sekali perbincangan kita. Kita Ya. akan lanjutkan namun usai jeda ya, Mbak Yus. Ya, siap, Kak Andrew. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Yus. Mbak Yus, melanjutkan diskusi kita lagi. Adik-adik kita yang akan mengibarkan sangsaka merah putih ada 68 orang. Ini bagaimana dengan sistem pelatihannya? Apakah dibagi per grup begitu? Ada 2 atau 3 grup. Di satu grup ada sekian banyak anak-anak di dalamnya. Atau dalam satu barisan 68 dilatih oleh satu pembina. Atau seperti apa konsep pelatihannya, Mbak Yus? Yang pertama di awalnya adalah para pelatih akan menyamakan langkah terlebih dahulu, baris berbarisnya ya, karena memang ini kan menyatukan 34 provinsi, di mana masing-masing setiap provinsinya mengirimkan satu pasang
capaskanya. Nah, setelah memang ini sudah disatukan, sudah dari segi baris-barisnya sudah mulai memang ini sudah mulai oke, sudah mulai layak untuk masuk formasi, maka dibagi 2 tim. Nah, adik-adik dibagi tim A dan tim B. Jadi, kalau misalnya hadir adik-adik sepasang ke Jakarta, maka tidak akan berada dalam satu tim. Jadi, kalau putranya di tim A, putrinya pasti di tim B. Tidak akan sepasang ini bergabung dalam satu tim. Nah, maka tim A berjumlah 34 orang dan tim B berjumlah 34 orang, di mana masing-masing tim ini kemudian dibagi lagi untuk masuk kelompok 17 dan kelompok 8. Sedangkan kelompok 45 itu adalah dari pasukan Pas Pampres. Seperti itu, Kak. Jadi pelatih pun juga tidak sama, 8 orang melatih di tim A, 8 orang lagi melatih di tim B. Seperti itu kalau misalnya komposisi formasi yang digunakan sampai saat ini, Kak Andrew. Oke, jadi ini dibagi tuh 2 tim ya, dan pembinanya pun juga berbeda. Ada bagi line begitu, ada 2 line yang dibagi secara bersamaan. 68 Betul. anak dari Sabang sampai Merauke dari seluruh Indonesia. Ini pasti tidak mudah ya untuk membina anak-anak kita yang akan mengibarkan sangsaka merah putih. Pasti ada banyak begitu hambatan, tantangan, dan juga rintangan. Apa saja sebetulnya kesulitan, hambatan, tantangan, rintangan di lapangan, Mbak Yus? Kalau misalnya di lapangan mungkin setidaknya memang lebih pada concern pada pelatih yang memang unsur dari TNI Polri yang sehari-hari melatih adik-adik di lapangan. Hanya saja kalaupun misalnya kondisi yang memang ditemukan untuk di lapangan tidak terlalu banyak masalah kendala-kendala yang terjadi sih, Kak Andrew. Cuma memang biasanya kalau tantangan-tantangan ini apabila sudah kembali ke sistem pengasuhan kepada kami, di mana kami para Purna Paskibraka yang memang turun langsung untuk mengasuh adik-adik. Nah, lelahnya dari lapangan ini kan kadang-kadang juga membuat secara psikis jadi atau kemudian anak-anak sekarang. Nah, ini kan juga perlu pendekatan yang lebih detail kepada adik-adik ya, agar bisa mengikuti seluruh rangkaian dalam waktu 1 hari ini. Karena memang setelah latihan kan nggak langsung istirahat, mandi, kemudian makan malam. Malamnya ada kelas lagi, ada pembekalan lagi. Nah, adik-adik ini benar-benar sangat padat sekali kegiatannya. Inilah yang memang kami harus jaga dari segi kekuatan fisik, begitupun kekuatan mental kepada adik-adik untuk bisa mengikuti semua rangkaian seperti itu. Tadi Mbak Yus sempat mengatakan ada pembekalan yang diberikan pada adik-adik kita. Pembekalan apa saja yang penting diberikan untuk adik-adik kita agar mempunyai semangat yang sustain atau semangat yang terus berkesinambungan sampai hari esok? Kalau misalnya pembekalan, pertama yang didapatkan pada saat 1 minggu pertama kedatangan setelah karantina, adik-adik mendapatkan pendidikan pembinaan ideologi Pancasila dari BPIP terlebih dahulu selama 5 hari. Ditambah lagi pembekalan dari beberapa narasumber-narasumber yang kompeten yang datang ke Cibubur dari berbagai unsur. Nah, pembekalan inilah yang banyak yang diberikan kepada adik-adik. Ada juga misalnya juga pembekalan mengenai permainan atau olahraga tradisional. Agar adik-adik juga tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku pada saat mengikuti Pusdiklat ini ya. Karena kan memang menjalankan waktu 40 hari ini sangat tidak mudah untuk adik-adik dengan seusianya. Oke, jadi diberikan semacam icebreaker, games-games kecil lah ya, agar mereka juga bisa lebih enjoy mengikuti proses karantina ini. Betul, Kak. Atau kalau misalnya ini juga biasanya kami menawarkan, ayo mau dengar lagu apa gitu, mau dengar lagunya siapa, agar supaya adik-adik juga jauh lebih semangat lagi kalau misalnya moodnya atau fisiknya udah sedang menurun. Nah, biasanya kami tawarkan, yuk kita mau dengerin musik apa nih pada saat ini kan, karena kan memang handphone adik-adik lagi nggak punya, dan di kamar pun juga selama di Cibubur tidak ada televisi loh, Kak. Jadi pada saat kita berkumpul, nah adik-adik kami perbolehkan untuk misalnya mendengarkan lagu apa yang adik-adik sedang ingin dengarkan dan bernyanyi bersama seperti itu. Oke, jadi
harus bisa juga memberikan momen-momen kekeluargaan ya agar mereka betul-betul bisa feel like home, benar-benar berasa di rumah begitu. Oke, adik-adik kita ini kan luar biasa sekali ya karena selain mengibarkan sangsaka merah putih, mereka juga mengemban tugas yang sangat mulia yaitu menjadi duta Pancasila. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum mengerti Mbak Yus. Sebetulnya apa itu duta Pancasila dan apa saja tugas-tugasnya? Ya, Duta Pancasila ini memang kepanjangan tangan daripada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para generasi muda di seluruh Indonesia dari unsur Paskibraka. Saat ini untuk label Duta Pancasila memang masih diberikan kepada yang menjadi Paskibraka. Karena namanya Purna Paskibraka Duta Pancasila. Nah, tugasnya adalah kami semua membumikan Pancasila, melaksanakan nilai-nilai ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kami sehari-hari. Nah, seperti apa ya membumikan Pancasila? Kan beberapa hal yang memang dilakukan oleh kita sehari-hari ini tidak sulit ya. Pada saat kita saling menjaga toleransi, tidak bullying, tidak melakukan kekerasan, tidak menyebarkan hoax, saling bergotong royong. Ini kan merupakan salah satu bentuk daripada kita sebagai generasi muda dalam mengaktualisasikan ataupun misalnya juga membumikan Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Mulai dari pada gerakan nyata daripada generasi muda penerus bangsa, Kak Andrew. Baik, kita harapkan adik-adik kita bisa membumikan Pancasila dari Sabang hingga Merauke. Amin. Dan juga bisa menjalankan tugasnya esok hari untuk mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh hikmat. Terima kasih Mbak Yus telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Yus, salam merdeka. Salam merdeka, terima kasih, salam Pancasila. Salam Pancasila. Pemirsa, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momen yang ditunggu bagi seluruh warga Indonesia. Salah satunya penjahit bendera asal kota Medan, Eta Marlena. Seperti apa kisahnya? Usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia.